Kalau saya punya pengalamannya itu langsung ini tetangga saya gitu. Oke, gimana tuh? Bahkan ke ibu saya juga ada gitu. Perdukunan di dunia bisnis. Meskipun dukun-dukun sedang dibantai habis oleh Ferry Irwandi nih, Jis. Terkait dengan kesaktiannya adalah palsu gitu. Ya. Tapi legenda tentang penglaris yang para pengusaha, para pedagang yang datang ke dukun-dukun gitu ya. Itu sangat melegenda ceritanya. Iya, iya. Entah itu penglaris buat ngelarisin jualan makanan yang diludahin sama jin-jin. Iya, gitu. iya. Nah, apakah itu semuanya betul atau itu sesuai dengan analisisnya Ferry bahwa itu semua bohong lah? Karena dunia dukun itu tidak ada dukun sakti, itu bohong misalnya gitu. Ya, ini agak susah sih sebenarnya dijawab. Karena kalau saya dengar cerita, pengalaman pribadi nggak ada, nggak pernah ya, nggak pernah terbukti lah. Oke. Dengar cerita orang, ada tuh yang seru nih katanya, penglaris atau apa, berdukun segala macem. Cuman itu kan cerita yang sangat jauh gitu. Maksudnya bukan teman sendiri yang mengalami gitu. Iya. Ya sehingga bisa untuk saat ini kayaknya sih masih hoax kayaknya ya. Iya. Kalau saya sendiri pribadi justru kalau untuk hal-hal yang sifatnya penglaris itu saya nggak terlalu percaya. Kenapa? Karena dukunnya sendiri miskin gitu. Benar juga sih. Kalau soal kedukun buat memperkaya diri buat saya itu nggak masuk akal. Itu jelas tidak masuk akal. Kalau misalkan kedukun itu buat nyantet, nah ini kan kontroversi nih ya. Ya. Kalau Ferry Irwandi itu tidak mungkin. Ya. Kalau kata Ustadz Faizar itu mungkin. Karena dukun dukun sama dengan penyihir. Penyihir dalilnya ada yang secara teksnya itu ya ada, ibaratnya mereka itu berdebat di wilayah tafsir. Ya buat saya sih wajar-wajar aja ya. Ada yang tidak bisa menyakiti, ada yang menyakiti. Di wilayah itu sih perdebatan masih fine-fine aja, boleh-boleh aja. Itu buat saya sah-sah aja. Kalau saya cenderung kalau santet itu sependapat dengan Ustadz Faizar. Masih kemungkinannya cenderung bisa buat nyakitin orang gitu. Tapi si masalah penglaris ini juga termasuk sihir atau bukan nih? Kalau menurut saya sih sihir juga kayaknya sih. Oh, kamu pandangannya penglaris ini maksudnya ke sihir ya? Iya, karena awalnya atau sumbernya itu kan dari perdukunan ini nih. Iya gitu. sih. Sehingga ini masih satu ilmu lah. Yang mungkin satu penyebutan. Iya. Ya kalau ngerujuk pada pendapatnya Ustadz Faizar lah ya. Ya. Dukun itu sama dengan penyihir kayak gitu ya. Iya. Jadi ya istilah di Indonesianya itu dukun gitu ya. Kalau istilah yang lainnya penyihir misalnya gitu ya. Benar. Jadi ketika itu maknanya sama gitu, ya ada irisannya lah ya dengan sihir gitu. Iya. Penglarisan ya. gitu. Nah, tapi ini kan saya nggak bisa klarifikasi karena nggak ada pengalaman nih. Tapi karena kemungkinan dukun-dukun ini di Indonesia ini banyak yang palsu gitu ya. Ya kemungkinan penglaris juga jadi palsu gitu. Iya. Karena kan asal muasal si penglaris ini dari si dukun-dukun ini nih, orang-orang pintar ini gitu. Iya. Kalau untuk pengobatan aja palsu, apalagi untuk bisnis gitu. Ya ibaratnya dukun yang punya kemampuan ataupun ya ini perlu di breakdown dulu sih. Jadi dukun itu berarti kalau pandangan kamu ada yang dukun memang asli gitu ya? Kalau menurutku ada yang mungkin adalah yang asli gitu, yang sakti satu gitu di antara miliaran dukun mungkin gitu ya. Tapi yang kebanyakan yang umum berada di masyarakat tuh palsu gitu. Kalau saya punya pengalamannya itu langsung ini tetangga saya gitu. Oke, gimana bahkan ke ibu saya juga ada gitu. Saya mencoba merasionalkan itu tapi nggak nemu. Jadi di saya itu ada penjual bubur sumsum. Jadi di kontrak di belakang rumah saya itu para pedagang bubur sumsum gitu. Nah
Suatu ketika si tukang bubur sumsum ini berantem sama seorang yang ada di lingkungan RT saya. Berantem nih si tukang bubur sumsumnya ini. Setelah berantem akhirnya sekian waktu. Nah si tukang bubur sumsum ini kan ada banyak nih. Ya. Buburnya semuanya pas udah jadi nih misalkan jam 6 pagi si buburnya. Ya. Kemudian mau dipasarkan jam 8. Sebelum jam 8 itu udah basi. Selang waktu beberapa jam doang Beberapa ya? jam. Normalnya itu nggak basi sampai sore. Ya. Karena mereka dagangnya sampai sore gitu. Ya minimal siang lah gitu ya? Nggak mungkin Nggak mungkin siang, ya? Nggak mungkin siang basi itu ya? basi gitu. Oh. Jadi mereka kan udah veteran nih berjualan di bidang bubur sumsum gitu kan. Udah lama banget jualan di situ. Tapi tiba-tiba jadi kok dalam hanya waktu kurang dari 2 jam ini udah basi. Padahal sehari-hari itu nggak basi gitu. Dan banyak yang kena gitu. Bukan cuma satu orang yang berantem ini nih. Iya, iya. Ternyata akhirnya semuanya pada kena gitu. Nah, dan yang menariknya juga kan yang si bubur sumsum ini mereka belanja bahannya ke ibu saya. Kayak belanja tepung, belanja ini. Bahan-bahan lah. Bahan-bahan Ya. kayak gitu ya. Belanja aci dan lain sebagainya itu ke ibu saya. Dan ada fenomena yang aneh di rumah saya ketika saya waktu itu saya kecil. Jadi di rumah itu ada suara yang kayak langkah, kan loteng nih rumah saya nih. Tapi dari kayu atasnya itu. Ya. Jadi kayak ada suara langkah orang jalan, deg 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 deg. Saya waktu kecil pada saat itu nggak terlalu mikirin itu, cuman ibu saya ketakutan. Tapi sering suara ini. Sering. Tiap hari gitu ya. Saya kurang inget tiap harinya, tapi fenomenanya cukup sering. Entah itu tiap malam atau mungkin selang beberapa malam gitu ya. Cuman ibu saya cukup religius, dia sering ngaji dan sebagainya. Akhirnya dia ngaji nih. Dia ngaji terus di depannya pakai air. Ya ibaratnya airnya di ngajiin lah, didoain gitu ya. Ngaji pakai ayat-ayat Al-Quran. Terus si airnya itu ke depan saya ini keramik warna putih disiramin tuh. Disiramin. Terus? Dan pagi harinya semuanya rata itu debu berwarna merah. Debu merah? Debu merah. Itu kalau kata ibu saya nggak melihat langsung. Ini debu ini dari tanah nih. Ya. Berbeda dengan tanah yang ada di depan. Ya. Warnanya coklat seperti lah ya harusnya. Iya, coklat gelap kan. Ini tapi merah kayak tanah kuburan yang baru digali gitu. Iya. Pas di bapak saya pulang sama ibu saya kan disapuin, dikumpulin. Ini tanah yang di depan rumah sama yang dari lantai. Beda. Ini beda nih gitu. Dari situ bapak saya akhirnya manggil orang yang ya kalau orang kampung katanya orang yang bisa lah ya disebutnya ya. Ya. Dukun juga lah. Ya mungkin istilahnya kayak gitu lah ya. Karena ini udah sering banget bubur sumsum ini gagal terus, ya rugi dong. Dipanggil orang yang bisa itu sama bapak saya. Akhirnya ditelusurin lah ya. Oh ini kayaknya ada yang jahil nih, kayak gitu. Akhirnya dia coba itu ambil di rodanya tukang bubur sumsum karena kan didorong ya. Sama bapak saya coba diraba-raba gitu ya. Nggak ada apa-apa. Akhirnya sok ada tadahin sama si bapak itu dipukul-pukul, dek. Akhirnya keluar tanah kayak segumpal tanah gitu, sekepal tanah gitu. Tanahnya merah. Kayak sama tanah yang tadi. Sama yang di lantai. Iya. Sebutlah ini trik, Jis. Iya. Kalau saya mencoba melogiskan, sebutlah si bapak ini dukun palsu gitu ya. Ini trik. Ini apa gitu. Oke, trik misalnya gitu ya. Tapi setelah diambil-ambil yang kayak gitunya, si tukang buburnya nggak basi lagi. Aman deh. Aman. Saya mencoba merasionalkannya, hubungannya apa ya? Kok tiba-tiba nggak jadi istilahnya nggak basi? Agak susah ya. Agak susah. Pertama tidak logis kalau tukang buburnya mensabotase buburnya sendiri gitu. Iya. Buat buat jadi basi. Kalau ada pertentangan di antara mereka, misalkan ada 5 orang nih yang jualan bubur sumsum.
satu orang harusnya nggak kena dong. Ya. Yang lainnya mungkin kena gitu. Kalau ada yang mensabotase misalnya. Ya gitu yang iri lah, yang iri di antara 5 orang misalnya gitu. Tapi ini semuanya kena dan semuanya terus berhari-hari gitu. Kemudian abis dari situ udah tuh jualan lancar lagi. Ibu saya tuh penasaran, ini siapa sih yang jahil? Akhirnya terus melakukan berdoa sekian tahun, akhirnya beberapa selang tahun. Karena penasaran mungkin ya berdoa udah mungkin gitu ya. Tapi doanya ternyata beberapa tahun kemudian diijabah gitu. Orang yang jahilnya itu ngaku sendiri. Iya. Jadi saya kesal ke dia, akhirnya saya datang ke dukun buat ngejailin dia. Tapi yang kenanya semua karena satu lingkungan gitu kan. Nah dari situ ketika ada isu Ferry Irwandi itu, Ferry Irwandi menentang perdukunan, saya sih poinnya dapat. Maksudnya dia dapat gitu bahwa banyak perdukunan ini banyak yang ngetrik gitu. Palsu lah gitu ya. Saya nanggap poinnya gitu. Nggak masalah sih di situnya karena dia membedakan antara santet dengan sihir. Dia percaya sihir ada tapi santet enggak gitu. Masih oke. Di wilayah perdebatan itu nggak masalah buat saya gitu. Cuman yang ini pengalaman di ibu saya sendiri kayak gitu ya. Dan saya juga pada saat itu ada, meskipun saya tidak melihatnya secara langsung, saya tahu kok ibu saya ini kredibel gitu orangnya. Ya masa menceritakan hal yang bohong kan gitu. Saksinya juga banyak kan itu. Iya saksinya banyak. Iya. Dan kejadiannya itu ibaratnya ya bubur sumsum basi, ada kerugian di situ. Gitu. Meskipun misalkan itu mah bisa diracun gitu. Ya berhari-hari seperti itu. Terus ada yang datang situ. Yang orang-orang di situ tuh nggak kenal. Bapak saya juga mungkin secara personal nggak kenal. Cuman dapat dari orang aja gitu. Ya. Orang ini tuh misalkan si orang ini yang mau jahil gitu. Apa hubungannya dia sebutlah si dukun ini ya yang dipanggil sama bapak saya gitu. Ngapain gitu ya? Ngapain kalau buat jahil juga gitu, ngasih racun misalnya gitu ya. Biar dapat proyek dari bapak saya buat nanganin itu misalkan. Iya, sangat terskema sekali gitu ya. Sangat dia kayak gitu. Detektif Conan gitu, membuat skema yang biar dapat cuan misalnya gitu. Triknya. Kalau di makanan memang banyak yang terkait dengan rasa nih. Kayak yang kan mitosnya kalau kita beli di tempat enak, dibawa pulang nggak enak. Iya. Itu memang penglaris tuh katanya. Iya. Kalau saya nggak percaya itu. Oh gitu. Nggak percaya karena perdukunan ini penglaris ini terjadinya pasti di level UMKM. Iya ya. Iya dan di level UMKM ini jangankan dibawa ke rumah gitu ya, kita habis makan mesen lagi rasanya bisa beda gitu. Iya sih. Gitu maksudnya karena memang tidak ada standar rasa gitu di situ, tidak ada takaran itu masih perkiraan lah, bukan yang satu sendok makan, satu apa gitu. Iya, ditambah juga kadang tuh misalkan di sananya anget, di rumah udah dingin. Itu kan ada situasi ya. Situasi. Ya mungkin bener. Dari situ bisa berubah rasa sih buat saya sih wajar-wajar aja ya. Iya, saya juga mikirnya masalahnya itu kalau itu saya mengalami itu yang kalau beli ke misalkan tempat makan mana, beda-beda rasa itu mengalami itu. Karena memang tidak ada standarnya orang UMKM gitu kan. Lalu dimitoskanlah bahwa yang makan di tempat itu enak, kalau dibawa pulang enak gitu. Tapi kalau saya mikir lagi, kemungkinan sih ini masalah standar ininya nih, masalah standar operasional si UMKM-nya gitu. Itu mah kalau kamu menyoroti sih di standar racikan, penyajian mungkin itu ya. Iya, benar. Jadi bisa berubah lah ya. Nah. Ada ibaratnya ada peluang berubahnya itu bukan karena penglaris. Ya. Emang tidak karena tidak ada SOP gitu. Tidak ada SOP. Iya. Ya, seperti tadi dibilang ya, ada kemungkinan sih ada yang benar ya. Cuman kalau kita pukul rata kayaknya lebih banyak yang palsunya gitu dukun itu. Iya. Kalau saya punya pengalaman ini, tapi ini juga cukup jauh sih karena ada ustadz di kampung saya. Dia tidak mengaku sakti, tidak mengaku apa gitu ya. Tidak mengaku dia dukun atau apa gitu. Iya. Nah tiba-tiba ada orang kampung saya yang bikin usaha gitu ya, usaha toko bangunan.
Datanglah ke Ustadz ini. Pak Ustadz bisa nggak bikin toko saya laku katanya. Kalau laku katanya nanti saya buatin ren katanya gitu. Full katanya. Akhirnya Ustadz ini ke toko tukang bangunan ini di luar daerah di Bandung kalau nggak salah, ke Bandung. Sama dia didoain, nginep gitu ya di tempatnya. Gak ngerti juga dia baca apa atau ngaji apa. Cuman sepulang dari situ laku tuh. Laku. Si toko bangunannya laku sampai dibikinin gedung pesantren beneran si ustadznya. Oh gitu. Iya. Kemudian jadi bahan omongan kan di kampung. Wah, sakti nih ustadz ini deh gitu kan deh. Tapi ketika orang kampung lain nyoba sama tuh ustadznya ke tempat usahanya nginep didoain nggak berhasil. Nggak berhasil gitu. Makanya wah ini kayak kebenaran gitu. Iya. Lagian juga sih itu mah konsepnya sih berdoa gitu. Ya itu kan minta didoakan itu mah ya. Minta didoakan. Ya. Ibaratnya kita nggak terlalu pandai berdoa nih. Ya. Panggil Ustadz, Pak Ustadz mimpin doa deh di rumah. Ya, gitu. ya mirip-mirip gitulah ya. Kayak gitu. Dan mungkin pada saat itu memang sudah rezekinya si yang di Bandung ini yang punya toko di Bandung nih. Nah bisa jadi memang itu rezekinya si Pak Ustadz itu juga karena kan udah bernazar itu. Iya benar nazar ya. mau buatin pesantren kayak gitu. Benar. Sehingga mungkin kata Allah, wah ini lewat sini nih jalurnya gitu mungkin. Benar. Skema itu ya. Iya ada skema itu. Skema ibaratnya apa lah ya. Rezeki itu turun bisa lewat siapa saja dari mana saja gitu ya. Iya. Dan keluarga saya juga kan kebanyakan pedagang lah ya. Sering terjadi tuh obrolan-obrolan, ayo kita ayo kita berguru katanya gitu. Berguru kemana? Tetap aja nggak jadi kaya juga. Jadi wah ini udah jelas ini kayaknya hoax ini. Iya. Gitu. Ya ibaratnya kemungkinan ya kalau misalkan jadi kaya ya itu memang udah takdirnya kaya mungkin gitu ya. Ya bisa jadi sih, bisa jadi. Dan kalau misalkan ke dukun misalkan pengen jadi penglaris, belum tentu dukunnya itu beneran dukun yang memang dukun gitu ya. Ya benar. Karena ya tadi kalau kita masih membuka peluang, mungkin aja ada dukun yang beneran dukun gitu ya. Yang punya kemampuan sihir. Ya saya sih menduga kayaknya sih ada sih gitu. Yang mungkin yang sakti, yang ya soalnya saya nggak tahu gembleng banget kan tentang ilmu ini gitu. Ya, kalau saya tadi membuka kemungkinan ada dukun atau penyihir gitu ya. Kalau dalam istilah kita ya, dukun. penyihir gitu. lah, penyihir lah. Penyihir atau dukun dalam istilah kita yang memang dia punya kemampuan sihir itu. Sesakti itu ya. Iya, ya kalau bahasa kita sakti mungkin kayak gitu. Ya. Kalau saya sih mencoba untuk ya sihir aja. Ya, sihir itu kalau dalam persepsi saya adalah satu ilmu aja. Ya. Sebuah ilmu kayak gitu. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau dari pengalaman saya dengan yang bukan itu, kalau yang tadi sih pengalaman saya gitu ya, ibu saya dan tukang es bubur sumsum yang ada di kontrakan belakang rumah saya itu, karena rapat banget sama rumah saya itu, samping-sampingan gitu. Iya. Itu mah bukan penglaris sih sebetulnya ya. Itu sih Jahil ya. Ya itu juga termasuk sih dalam usaha. Sering juga tuh terjadi tuh, saling jegal-menjegal. Ya, kita jatuhkan di dunia bisnis ya. Ya kompetitor kita gitu. Nah masalahnya nih biaya, kalau menurut saya biaya kedukun kan mahal nih. Iya. Bahkan bisa sampai puluhan juta mungkin. Ya. Daripada buat itu lebih baik dipakai modal atau apa gitu ya. Benar. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau sekarang sih dunia perdukunan lebih pasti ya lebih banyak palsunya ya. Lagian juga datang ke dukun juga perbuatan yang syirik itu. Benar. Nggak boleh benar, gitu. Benar. Katanya 40 hari sholat kita itu nggak diterima gitu. Banyak ruginya gitu. Ya banyak ruginya. Datang ke tempat syirik, sholat nggak diterima, keluar uang kayak gitu. Kalaupun orderan kita itu terjadi, misalkan bikin usaha orang lain macet kayak gitu ya,
itu belum tentu karena dia gitu. Mungkin Ya. aja memang Allah lagi ngasih rezekinya sih ke Ya. orang itu gitu kan. Menurutku ini daripada ke dukun lebih baik umroh. Bener sih. Mending umroh ya. Di umroh. Karena ada yang viral tuh yang orang negro tuh yang pulus. Fulus. Ada part 2-nya. Bener. Iya, negro itu kembali dengan uang berlimpah gitu. Itu Jadi kaya ya. iya. Di video selanjutnya ya. Iya, di video selanjutnya dia jadi kaya itu dan Bener, kembali umroh itu. Bener. Mending itu ya. Lebih menjanjikan sih itu. Pesugihannya langsung ke Allah. Iya, maksudnya langsung Allah. Oke, itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan cerita ataupun diskusian ini ya asik lah untuk didengarkan ya. Ya. Dan kalau misalkan teman-teman pengen pesugihannya lewat desain JIS. Nah, bisa juga nih biar makin laris nih bisnisnya, teman-teman bisa mendesain bisnisnya mulai dari logonya, desain kemasannya, desain bootnya, desain menu-menunya ya, tampilan di tokonya mungkin itu bisa langsung hubungi nomor WA yang ada di bawah. Ya, laris modern ya. Bisa order desain ke Kebun Desain. Selain itu kita juga menyediakan jasa daftar merek, terus jasa daftar NIB, jasa PT perorangan itu bisa juga. Sama, tinggal WA aja ke nomor yang ada di bawah. Nah itu ya teman-teman ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.